Oke, baik. Di sesi 7 ini bagian ketiga saya akan membahas bagaimana Anda membuat sebuah form with subform ya. Di halaman 65 ini contohnya adalah seperti ini. Jadi form with subform ini biasanya digunakan untuk membuat form dengan tujuan untuk mencatat transaksi. Nah, seperti Anda lihat di sini ada transaksi peminjaman buku, di mana peminjaman buku ini akan merekam mengenai data pinjam, mengenai data anggota, mengenai data buku, mengenai kapan kembalinya peminjaman sampai dengan nanti muncul total jumlah bukunya seperti apa gitu ya. Nah, ini akan saya kasih contoh bagaimana cara pembuatan untuk form Samsung seperti ini. Langkahnya sebagai berikut. Nah, yang Anda harus kerjakan terlebih dahulu, Anda tidak bisa ngambil langsung dari tabelnya ya. Anda harus bikin dulu terlebih dahulu adalah query-nya, yaitu query yang fungsinya adalah menggabungkan antara dua tabel ya. Tabel yang pertama adalah tabel anggota dengan tabel head transaksi atau head pinjam di sini ya. Berarti kita bikin query untuk bagian atasnya dulu ya. Yang kedua, Anda harus bikin dulu query yang bagian ke bawahnya, baru nanti setelah Anda membuat dua query tersebut, baru Anda membuat formnya. Jadi beda dengan yang single form. Ketika single form kita langsung ambil dari tabel ya, tabel anggota contohnya gitu ya, tabel buku. Nah, di form with subform ini Anda harus membuat dulu query dulu gitu ya. Nah, query-nya nanti yang digunakan sebagai pembuatan form. Oke, langkah pertamanya saya bikin dulu query design. Saya ambil dulu tabel anggotanya dengan tabel head pinjam. Terus saya masukkan nomor pinjam ya. Di sini ada nomor anggota dari head pinjam. Ingat, kenapa harus dari head pinjam? Karena transaksinya kalau Anda ambil nomor anggota dari tabel anggota, maka satu anggota hanya boleh minjam satu kali. Ya, karena dia sifatnya kan primary key, unik, tidak boleh berulang. Oleh karena itu nomor anggota harus Anda ambil dari head pinjam agar bisa nomor anggota yang sama bisa melakukan peminjaman berkali-kali gitu ya. Terus yang berikutnya kita lihat ya, di sini ada tanggal pinjam, ada petugas jaga ya. Kita sesuaikan, ada tanggal pinjam, terus ada nama anggotanya ya, atau nama lengkap kalau di sini ya. Terus di sini ada kelas, kita masukkan kelas ya. Terus terakhir ada petugas jaga ya. Nah, kalau sudah kita beri nama dulu, kita beri nama dengan key head pinjam ya. Pinjam. Nah, ini namanya sudah ada. Ternyata di sini kita namain dengan yang lain. Misalkan saya beri nama tanpa spasi ya, key head pinjam seperti ini. Oke. Terus query yang kedua yang akan saya buat adalah untuk bagian bawahnya. Anda pilih query design lagi, Anda pilihnya tabel buku, Anda juga pilih detail pinjam ya. Nah, ini sekarang Anda masukkan dulu nomor pinjamnya. Kenapa nomor pinjam harus dimasukkan lagi? Karena Anda harus tahu bahwa ketika kita bikin form with subform, maka bagian ini disebut dengan main form dan bagian ini disebut sebagai subform. Dan setiap main form harus saling berhubungan dengan subformnya. Yang menghubungkan antara main form ini dengan subformnya adalah nomor pinjamnya. Sehingga ketika kita bikin query di subform, maka nomor pinjam ini tetap harus dimasukkan sebagai penghubung dengan main form yang key head pinjamnya gitu ya. Nah, berarti ini tinggal dimasukkan nomor pinjam. Selanjutnya kode bukunya kita masukkan. Terus kode bukunya juga sama ya, harus diambil dari detail pinjam. Kenapa? Karena kita kalau ngambil kode buku dari tabel buku, maka buku yang pernah dipinjam tidak boleh dipinjam kembali gitu ya. Logikanya seperti itu. Sedangkan ketika kita ambil dari kode buku dari detail pinjam, karena di sini menggunakan dua primary key, maka salah satunya adalah menjadi foreign key, sehingga boleh mengulang gitu ya. Sehingga kode buku pada transaksi yang berbeda, selama mau kode bukunya sama atau tidak, asalkan beda transaksinya, maka buku tersebut masih bisa dipinjam. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi field yang lainnya, judul, pengarang, dan tanggal kembali. Oke, kita masukkan judul, pengarang, dan tanggal kembalinya ya. Nah, tanggal kembalinya kita ngambil dari detail pinjam. Ini
tanggal kembali. Nah, seperti ini ya. Kita save dulu. Beri nama key detail pinjam. Pinjam. Nah, ketika query-nya sudah jadi dua-duanya ya. Nah, baru sekarang kita bikin formnya. Formnya diambil dari query yang sudah dibuat ya. Key head pinjam dengan key detail pinjam ya. Tadi kita nggak pakai yang underscore-nya ya, kita nggak hilangkan spasinya, berarti cuma key detail pinjam dan key head pinjam. Oke, Anda pilih form wizard, Anda pilih key head pinjam seluruhnya, Anda klik dulu yang keduanya, pilih key detail pinjam juga pilih seluruhnya. Ketika ditekan tombol next, maka akan otomatis dia muncul form with subform. Nah, permasalahannya kadang ini tidak muncul. Kalau tidak muncul seperti ini, berarti Anda salah dalam menentukan query-nya ya. Ketika Anda sudah menentukan query dengan benar, maka ketika Anda menggunakan form wizard sebagai cara untuk membuat form ini, secara otomatis akan muncul form with subform. Jadi Anda tidak perlu merubah-rubah lagi. Nah, kalau sudah oke form with subform, Anda pilih next. Di sini ada dua pilihan, ada tabular, ada datasheet. Karena tampilan di sininya adalah berupa table ya, berarti Anda pilihnya yang datasheet. Next lagi. Nah, berikutnya tinggal beri nama, kita sesuaikan. Di sini adalah peminjaman buku, berarti ini kita beri nama peminjaman buku. Finish ya. Nah, berikutnya kita edit dulu. Ini saya desain view dulu seperti biasa. Saya rubah pop-up-nya, aktifkan yes. Navigation button-nya no, record selector-nya no ya. Nah, selanjutnya ini saya buang labelnya karena memang tidak dibutuhkan. Nanti kita cek dulu ya, bagian kirinya ada nomor, tanggal dan petugas jaga. Berarti ini saya ambil ke bagian kiri ya. Yang ini saya naikin ke atas. Terus bagian detailnya saya naikkan seperti ini. Saya lebarin saja ya sekalian. Nah, ketika ini saya jalankan sebenarnya sudah jadi ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Di sini kita lihat ada tombol baru simpan batal keluar, ada total jumlah buku, kode bukunya combo box, nomor anggota juga combo box. Dia diambil dari data anggota dan dari data buku ya. Ini ada ketentuannya. Terus formatnya muncul otomatis ya sesuai dengan tanggal. Nah, kita tinggal rubah-rubah saja sesuai dengan ketentuan itu. Kita desain view dulu ya. Langkah pertama adalah nomor pinjamnya ini disembunyikan. Ingat, jangan dihapus ya, disembunyikan. Anda pindahkan ke form header. Anda tinggal pindahkan ke form header. Terus Anda rubah dulu tanggal pinjamnya biar muncul otomatis dengan menggunakan default value. Anda isikan date, kurung besar, kurung tutup, misalkan ya. Selanjutnya nomor anggota ini diisi otomatis berdasarkan data anggota. Ini combo box ya. Kalau belum jadi combo box, Anda rubah dulu jadi combo box. Hanya tinggal di change to saja. Di sini ada combo box gitu ya. Nah, karena ini sudah, Anda tinggal klik di sininya, Anda tinggal rubah row source-nya anggota, row source type-nya table or query. Jadi ketika ini dijalankan, maka ini udah otomatis nyambung ke tabel anggotanya ya. Dan ketika ini diklik tentu akan berubah sesuai dengan nomor anggota yang dipilih. Nah, berikutnya adalah kode buku juga sama ya. Ini juga sama, ketika diklik nanti akan muncul sesuai dengan data buku yang dipilih ya. Berarti ini sudah sama langkahnya. Jadi ketika Anda mau bikin combo box, Anda tinggal change to saja. Terus Anda rubah di sini row source-nya ke table buku. Row source type-nya adalah table or query. Sesuai dengan ketentuannya bahwa nomor buku berupa combo box yang diinput dari tabel anggota. Kode buku juga berupa combo box yang diambil dari tabel buku ya. Terus untuk format tanggal pinjam seperti contoh, ini kita perbaiki saja ya, 02 sekian. Ini hanya di format saja, kita rubah di formatnya. Tidak tanpa spasi ya, ini pakai spasi, cuma 3 digit. Bulan, ini saya hapus, nah seperti ini.
Nah, selanjutnya saya harus membuat tombol ini baru simpan, batal, dan keluar. Berarti langkahnya adalah kita geser dulu sedikit ya. Ini geser ke sebelah kanan karena kan tombolnya ada di sebelah kirinya. Terus saya tambahkan tombol, kita lihat dulu tombolnya ada apa saja, ada baru, simpan, batal, keluar ya. Nah, ini berarti saya tambahkan tombol baru ya. Baru, ini baru, simpan, save record ya, simpan, jangan simpan ya, batal, undo record, batal, dan satu lagi adalah keluar ya. Keluar, form operation, close form, keluar ya. CMD keluar. Oke, kalau sudah, sekarang kita rapikan dulu ya. Size-nya to widest, terus tingginya to tallest, align to left, align to top ya, seperti ini. Nah, kalau sudah Anda sampaikan ini sudah muncul ya. Nah, tinggal kita bikin satu lagi di sini adalah jumlah pinjam ya, jumlah pinjam yang isinya adalah merupakan jumlah dari data yang ada di sini dan diberi akhiran buah ya. Nah, langkahnya sederhana, ini ada dua langkah ya. Langkah pertama Anda harus bikin dulu combo text box ya yang Anda hitung dari subformnya. Jadi Anda misalkan ambil dari kode buku. Ini saya taruh di sini ya. Di form footer. Nah, kenapa saya ambil kode buku? Karena asumsinya kode buku ini unik sehingga saya bisa menghitung jumlah datanya nantinya berdasarkan kode unik tadi. Terus ini tentu akan dibuatkan objek baru berupa combo box tapi belum ada namanya, kita rubah dulu ya. Ini dengan KD buku gitu ya. Terus ini saya rubah dengan rumus pakai count ya, sama dengan count kode buku ya, kurung buka kurung tutup kurung siku, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini maka KD buku ini akan saya panggil lagi di text box di bawahnya. Saya bikin lagi text box di bawahnya seperti ini ya. Misalkan ini saya beri nama tadi sesuai dengan contoh soal total jumlah buku ya. Ini saya beri nama dengan total jumlah buku, nah seperti ini ya. Terus kita tinggal ambil saja ya, tinggal ambil KD buku ini ya, karena dia sudah dihitung di sini ya, sehingga kita cukup ambil nilainya aja ke sini gitu ya. Cara ngambilnya gimana? Pastikan dulu kita save dulu formnya ya. Nah, terus dari sini Anda pilih data. Ini ada control source, Anda klik buildernya. Nah, Anda tinggal klik di bagian atas ya. Ini ada nama formnya. Ini nama subformnya. Tentu nama subform itu di bagian ini ya. Nah, di bagian subformnya harusnya ada objek yang namanya KD buku tadi yang ini ya. Kita cek ada nggak KD bukunya. Nah, ini kan KD buku ya. Kita masukkan, nanti muncul seperti ini. Oke, nah ingat akhirannya ada buahnya. Ya, di sini ada buah karena kalau seperti ini saja ketika ditampilkan sudah muncul sebenarnya. Cuma tidak ada buahnya, cuma 2 saja. Nah, cara menambahkan buahnya ini tinggal Anda rubah lagi di data, di control source Anda tambahkan n kutip ya, kutip spasi buah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal kita save.
tampilkan lagi sudah muncul. Nah, ini akan selalu bertambah sejumlah buku yang kita masukkan gitu ya. Akan selalu bertambah terus sampai seperti itu gitu ya. Nah, ini datanya juga tergantung dari data buku yang kita buat di tabel buku tentunya ya. Kalau di bukunya belum ada namanya, tentu kesini juga nggak akan ada namanya ya. Nah, ketika ini disimpan, datanya nanti tersimpan, klik baru dia nanti masuk ke data baru, dan harusnya nanti di sini head pinjamnya jadi terisi itu. Ini 006 yang tadi, yang misalkan saya masukkan lagi ya, 007, terus nomor anggotanya misalkan Ruri Nuria, kode bukunya saya masukkan ada yang 01, ada yang 02, ada angkatan 01, ini simpan. Nah, kalau di sini nggak muncul, berarti kita harus close dulu tabelnya. Ini close dulu. Kalau Anda buka lagi, dia udah muncul 007, nomor anggotanya 001 adalah Riri Nuriyah tentunya, dan bukunya adalah ini. Jadi data yang kita inputkan di dalam form tentu akan tersimpan ke dalam transaksinya. Jadi kesimpulannya, form with subform ini berfungsi sebagai alat input transaksi di Microsoft Access dan melibatkan 4 tabel ya, karena kita sebelum membuat form with subform ini kita harus membutuhkan query terlebih dahulu yang fungsinya adalah menggabungkan 2 tabel. Di bagian atas adalah untuk head form atau main formnya, atau kita tadi beri namanya adalah key head pinjam ya. Di bagian bawahnya ini untuk subformnya, ini query-nya kita beri nama key detail pinjam, seperti itu. Nah, untuk hari ini saya bahas mengenai form saja. Lanjutan dari ini nanti tentu kita akan bicara tentang report ya, tentang makro, 2 materi lagi. Setelah itu Anda berarti sudah tuntas mempelajari Microsoft, dasar-dasar Microsoft Access-nya, dan kemudian nanti akan saya coba jelaskan mengenai contoh-contoh soal mengenai ujian sertifikasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.